Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video pembelajaran ya untuk mata kuliah kriptografi dan keamanan data. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan sedikit mengulas ya mengenai pengantar tentang kriptografi itu sendiri. Oke, ini pokok bahasan yang coba kita bahas pada pertemuan kali ini ya, yaitu mengenai konsep dasar daripada kriptografi. Jadi ya kurang lebih nanti kita akan mengetahui apa itu kriptografi, bagaimana sejarahnya gitu ya, dan jenis-jenis kriptografi itu apa saja. Bahkan ada juga kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur utama di dalam kriptografi itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Pentingnya belajar kriptografi. Apa sih pentingnya belajar kriptografi bagi kita? Oke, poin yang pertama di situ dikatakan bahwa pentingnya menjaga keutuhan maupun keamanan informasi merupakan salah satu tantangan dalam era digital saat ini. Jadi sebagaimana yang rekan-rekan ketahui ya, bahwa saat ini kita sudah memasuki era big data, misalnya era IoT ya, dimana di dalam era-era ini data maupun informasi memiliki atau memegang peran yang sangat penting. Nah, karena data dan informasi memiliki peran yang sangat penting, maka sudah sewajarnya kita harus menjaga keutuhan maupun keamanan dari data atau informasi tersebut. Nah, untuk menjaga itu, maka kita perlu yang namanya sistem keamanan. Dan salah satu ilmu ya yang mempelajari tentang sistem keamanan terhadap data maupun informasi itu disebut dengan kriptografi ya. Jadi di situ dikatakan bahwa kriptografi menawarkan sistem keamanan terhadap data maupun informasi yang dimiliki saat ini. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kita belajar kriptografi. Karena penting bagi kita untuk menjaga keutuhan maupun keamanan dari data atau informasi. Kira-kira seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam sejarah kriptografi ya. Jadi kriptografi secara bahasa dia itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu kripto yang artinya rahasia, kemudian yang kedua itu grafia yang artinya tulisan ya. Jadi secara bahasa dapat dikatakan bahwa kriptografi ini merupakan tulisan rahasia tuh ya. Jadi kata kuncinya di rahasia ya. Karena ada data, ada tulisan, ada informasi yang ingin dirahasiakan. Jadi kriptografia, rahasia tulisan atau tulisan rahasia. Ini salah satu contoh sejarahnya ya, kita lihat. Nah, jadi pada sekitar awal tahun 400 sebelum Masehi ya. Jadi penggunaan kriptografi ini juga sudah cukup lama ya. Kalau kita lihat di situ 400 sebelum Masehi. Jadi tentara Sparta menggunakan alat yang disebut Skytel ya. Jadi bisa teman-teman lihat di situ. Alat Skytel itu yang seperti ini ya. Nah, ini namanya Skytel. Jadi komponennya cukup ada dua. Yang pertama ada sebuah silinder. Kemudian yang kedua ada kertas di situ ya. Karena zaman dulu belum ada produksi kertas, jadi zaman dulu itu biasanya menggunakan kulit-kulit pohon ya atau dedaunan. Nah, ini seperti ini. Jadi ada kulit pohon atau dedaunan tersebut, dia lingkari pada sebuah silinder ya, nih silindernya. Kemudian barulah dia tulis pesannya tuh. Misalnya di sini bisa kita lihat pesannya adalah Kill King tomorrow midnight ya. Kita bunuh rajanya besok tengah malam gitu ya. Jadi plain textnya Kill King tomorrow midnight yang dituliskan pada daun ya atau kulit pohon saat itu. Kemudian setelah ditulis, kertasnya ini atau daunnya ini atau kulit pohonnya ini dilepas kembali ya, dilepas kembali dari lilitan silindernya sehingga nanti jadinya urutannya seperti ini. Tuh. Sipernya Kim WIINOMGLGRIHLTI ya. Jadi bisa kita bandingkan perbedaannya dari plannya ya. Plan ini merupakan data awalnya atau pesan awalnya, pesan mentahnya yang belum diapa-apain. Kill King tomorrow setelah diproses menggunakan alat yang namanya Skytel ya, secara manual saat itu berubah menjadi seperti ini. Kill Kim W sampai LTI ini.
Nah, ini yang dinamakan dengan kriptografi itu. Bagaimana tulisan kita bisa menjadi rahasia yang tadinya Kill King Tomorrow menjadi Kim bla 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 LTI, sehingga orang tidak dapat mengetahuinya. Orang lain yang tidak berkepentingan tidak dapat mengetahui pesan yang kita miliki. Ya, jadi zaman 400 sebelum Masehi dulu itu digunakan oleh tentara Sparta. Penggunaannya menggunakan SkyTel ya. Bisa teman-teman lihat alat yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini lebih lama lagi nih, bahkan di Mesir kuno tuh sekitar 3000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi namanya penggunaan hieroglif. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah sering dengar istilah itu ya, hieroglif. Jadi tujuannya untuk menyembunyikan tulisannya. Nah, sama seperti tadi, intinya menyembunyikan tulisan. Tulisan dijadikan bersifat rahasia tuh. Bedanya pada bangsa Mesir zaman dulu yang 3000 tahun sebelum Masehi ini ya, bisa kita lihat pesannya dia sembunyikan dalam bentuk ukiran-ukiran rahasia nih, seperti ini. Biasanya di dalam dinding-dinding gua tuh. Ya, ini namanya hieroglif. Jadi bangsa Mesir kuno 3000 tahun yang lalu juga sudah secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip dasar daripada kriptografi itu sendiri ya. Bagaimana tulisan, pesan ya dijadikan bersifat rahasia tuh, seperti ini. Ini yang agak modern ya. Jadi bagaimana kriptografi digunakan pada saat Perang Dunia. Nah, mungkin teman-teman tahu ya alat ini apa namanya ya. Oke, jadi bangsa Nazi ya, Jerman ya, pada saat itu mengembangkan sebuah mesin enkripsi yang sangat populer. Apa namanya? Namanya adalah mesin Enigma. Yang bisa rekan-rekan lihat pada gambar di samping. Gitu ya. Jadi mesin ini mampu melakukan proses enkripsi dan dekripsi terhadap pesan. Nah, jadi karena saat itu merupakan perang dunia, maka sudah seharusnya pesan yang dikirimkan ya antara misalnya pusat tentara yang satu ke pusat tentara yang lain itu harus diamankan, harus dirahasiakan. Nah, bagaimana Nazi dulu merahasiakannya? Yaitu dengan menggunakan yang namanya mesin Enigma ya. Bahkan kalau teman-teman ikuti sejarahnya ya, Nazi Jerman itu runtuh, kalah. Salah satunya disebabkan karena mesin Enigmanya ini ya. Mesin Enigma ini, salah satu mesin Enigmanya jatuh ke tangan musuhnya saat itu. Nah, kemudian musuhnya mencoba meretas kode apa saja yang digunakan dalam mesin ini, sehingga Nazi Jerman tidak mampu lagi ya menyembunyikan pesan-pesan rahasianya karena kodenya, mesinnya sudah didapat oleh musuhnya saat itu. Itu juga termasuk salah satu faktor yang menghentikan Perang Dunia Kedua ya. Karena mesin Enigma yang dimiliki oleh Nazi Jerman telah jatuh di tangan para musuhnya. Nah, kira-kira seperti itu sejarah singkatnya. Nanti teman-teman bisa lihat sejarahnya lebih lanjut. Oke, ini ada beberapa terminologi dalam kriptografi. Kita lihat yang pertama ya. Jadi ada beberapa istilah dalam kriptografi. Yang pertama, pengirim dan penerima pesan. Gitu ya. Karena kita akan mengirimkan pesan, otomatis sudah ada yang namanya pengirim pesannya. Nah, kemudian tidak mungkin si pengirim pesan mengirimkan pesan tidak ada yang terima gitu ya. Jadi harus ada pengirimnya dan harus ada penerima pesannya, ada sendernya, ada receivernya ya. Itu istilah yang pertama ya. Istilah penting dalam kriptografi yang pertama harus ada pengirimnya, harus ada penerimanya ya. Yang kedua, sistem keamanan. Jadi karena kriptografi maka harus memiliki yang namanya sistem keamanan, di mana di situ dikatakan bahwa pengirim menginginkan pesan dapat dikirim secara aman. Aman dalam konteks seperti apa? Aman dalam konteks pengirim yakin bahwa tidak ada pihak lain yang tidak berkepentingan yang dapat membaca isi pesan. Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama ada pengirim dan penerima pesan, yang kedua ada sistem keamanan. Jadi bagaimana si pengirim pesan itu menginginkan pesan yang dia kirimkan itu
menjadi aman tuh. Artinya tidak ada pihak lain yang tidak berkepentingan yang dapat mengetahui isi dari pesan itu selain si penerima dan si pengirim pesan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini agak lebih teknis. Oke, ada algoritma kriptografi ya. Jadi algoritma, kalau teman-teman ingat mata kuliah awal-awal dulu ya. Jadi algoritma itu merupakan langkah-langkah ya. Karena di sini kriptografi, maka algoritma kriptografi itu disebut juga dengan tahapan-tahapan, langkah-langkah atau aturan-aturan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Ya, jadi kita tandai ada dua bahasa yang baru di sini ya, enkripsi dan dekripsi. Jadi algoritma kriptografi, tahapan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Apa itu enkripsi dan dekripsi nanti akan kita lihat di poin-poin berikutnya. Kemudian ada plain text. Nah, plain text ini merupakan pesan asli yang belum tersandi, pesan asli yang belum diacak, pesan asli yang belum diamankan, atau data mentahnya tuh. Ya, itu misalnya di contoh di slide sebelumnya tadi ada kill king tomorrow midnight. Nah, itu namanya plain text. Itu pesan aslinya, pesan yang belum tersandi atau teracak. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pesan yang sudah tersandi? Nah, pesan yang telah tersandi ini dinamakan dengan istilah ciphertext. Ya. Jadi hati-hati, ada plain text dan ciphertext ya. Jangan sampai kebalik. Kalau plain text pesan awalnya ya, pesan mentahnya. Kemudian ciphertext, pesan yang telah tersandikan atau pesan yang telah diacak melalui algoritma kriptografi. Kemudian ada key-nya. Nah, key ini juga sangat penting perannya dalam kripto ya, karena dia merupakan kunci yang digunakan dalam proses penyandian. Oke, misalnya kita bisa lihat ada ilustrasi di bawah ya, enkripsi. Nah, enkripsi ini merupakan proses untuk mengubah pesan asli, mengubah plain text menjadi ciphertext ya. Kalau kita lihat tahapan enkripsi, dia akan mengubah plain text menjadi ciphertext ya. Jadi dia mengubah plain text dengan menggunakan key atau kunci tertentu dalam algoritma tertentu sehingga menghasilkan ciphertext ya, gitu ya. Sedangkan dekripsi kebalikannya. Ciphertext atau pesan yang telah teracak kemudian kita dekripsi menggunakan key yang sama pada saat proses enkripsi, begitu juga dengan algoritmanya sehingga dia kembali ke bentuk plain text-nya ya. Jadi dia hanya menukar tuh, kalau enkripsi dari plain text menjadi ciphertext ya. Plain text menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi kebalikannya, dari ciphertext menjadi plain text, kembali ke awal ya. Itu konsep dasar daripada kriptografi itu sendiri. Jadi misalnya saya nih mau ngirim pesan, misalnya pesannya PPKIA ya, pesannya PPKIA, plain textnya PPKIA. Saya gunakan key tertentu dan algoritma tertentu, ciphertextnya menjadi yang tadinya PPKIA misalnya berubah menjadi angka semua 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi plain text PPKIA saya enkripsi menggunakan key dan algoritma tertentu sehingga nanti ciphertextnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini saya mau dekripsi, saya mau kembalikan ke bentuk PPKIA kembali ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5-nya saya proses dekripsi menggunakan key dan algoritma yang sama pada saat enkripsi sehingga akan menghasilkan plain text atau pesan awalnya, kata PPKIA semula. Kira-kira logikanya alurnya seperti itu ya, antara enkripsi dan dekripsi. Kalau enkripsi dia mengubah plain text menjadi ciphertext, kalau dekripsi kebalikannya, dari ciphertext menjadi plain text. Oke. Kita lanjut. Nah, ini lebih jelas penjelasannya ya. Nih, persamaannya seperti itu ya. E, K, kemudian ada P sama dengan C ya. Kalau sulit kita lihat penjelasannya di bawah tuh. Jadi enkripsi merupakan proses mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi dengan menggunakan kunci
Sama yang tadi sudah saya bilang ya. Jadi enkripsi dia mengubah pesan asli ya. Jadi dia mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi atau ciphertext dengan menggunakan key atau kunci. Nah, itu highlightnya di situ tuh. Jadi pesan asli menjadi tersandi dengan menggunakan kunci ya. Jadi kalau kita baca sekilas persamaannya ya. Jadi enkripsi terhadap P ya. Jadi E ini enkripsi terhadap P plain text menggunakan K tertentu, menggunakan kunci tertentu, itu akan menghasilkan ciphertext ya. Jadi enkripsi terhadap plain text menggunakan key tertentu itu akan menghasilkan ciphertext. Sedangkan kebalikannya itu merupakan dekripsi ya. Jadi mengubah pesan tersandi menjadi pesan asli atau plain text dengan menggunakan key. Jadi dibalik tuh. Jadi dekripsi ya. Dekripsi terhadap ciphertext, jadi D terhadap C menggunakan K kunci itu sama dengan P menghasilkan plain text ya. Jadi saya ulangi, D dekripsi terhadap C ciphertext menggunakan K kunci tertentu itu akan menghasilkan P atau plain text awalnya. Jadi dibalik aja. Jadi kalau enkripsi plain text ke ciphertext, kalau dekripsi ciphertext ke plain text tuh. Kita lanjut. Nah, kemudian apa sih kriptografi itu sendiri ya? Tadi secara bahasa kita sudah tahu artinya tulisan rahasia. Bagaimana kita lihat penjelasan dari penulis-penulis buku yang lain ya. Misalnya ini dari Doni Arius ya. Dalam bukunya dia mengemukakan bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ya, menjaga keamanan. Tuh highlightnya di situ tuh. Ketika pesan dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari si pengirim ke penerima gitu ya. Jadi bagaimana pesan bisa diamankan. Kemudian Menes dia mengatakan bahwa kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi ya. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa kriptografi akan mempelajari teknik-teknik matematika. Jadi tidak heran tadi di slide sebelumnya ya, kita sudah melihat persamaan tadi itu yang E, K, P sama dengan C. Enkripsi terhadap P plain text menggunakan K kunci itu menghasilkan C ciphertext. Itu persamaan matematika yang dimaksud tuh. Oke, kalau misalnya fotografi ya, praktisinya dinamakan dengan fotografer gitu ya. Nah, kalau kriptografi juga ada namanya tuh, praktisinya dinamakan dengan kriptografer. Nah, ya. Jadi kesimpulannya sistem kriptografi ini terdiri atas 4 bagian penting tadi ya. Ada algoritmanya, ada plain text-nya, ada algoritmanya, ada plain text-nya, ada ciphertext-nya, dan ada kuncinya. Tuh. Itu 4 bagian yang umum harus ada dalam kriptografi. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh implementasi daripada kriptografi ya. Coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di situ ada 3 orang ya. Misalkan ada 3 orang ya. Ada si A, si B, dan si C. Gitu ya. Ada si A, si B, dan si C. Kita lihat. Dalam ilustrasi ini si A ingin mengirimkan pesan tuh. Si A ingin mengirimkan pesan ke si B, gitu ya. Jadi si A orang ini ya, dia ingin mengirimkan pesan ke si B. Tuh. Bagaimana pesannya? Itu bisa dirahasiakan agar tidak dapat didengar oleh si C nih. Nah, agar tidak dapat disadap oleh si C ya. Jadi si A ingin mengirimkan pesan ke si B agar pesannya tidak dapat didengar oleh si C, maka dia harus mengenkripsi datanya, dia harus mengacak datanya ya.
Sehingga setelah diacak jadinya datanya seperti ini nih. QWT, kemudian belakangnya ada minus, plus sama dengan bla 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 ya. Secara otomatis si C nanti tidak akan dapat mengetahui ya apa maksud dari huruf-huruf maupun angka yang dikirimkan ini ya. Karena pesannya sudah dienkripsi oleh si A gitu ya. Jadi melalui ilmu kriptografi, informasi akan disajikan dalam bentuk ciphertext. Nah, ciphertext itu yang seperti apa? Yang seperti ini nih, yang sudah diacak nih. Yang QWT sampai dengan plus sama dengan. Ini dinamakan dengan ciphertext. Jadi pesan awalnya sudah tersandi itu, sudah tidak dapat dikenali oleh orang lain atau pihak ketiga untuk dapat memahami maknanya ya. Jadi yang hanya mengetahuinya antara si A dan si B ya. Kira-kira gampangnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, masih ada terminologi dalam kriptografi berikutnya yaitu cryptanalysis. Nah, cryptanalysis merupakan ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan ya. Jadi ada ada juga ilmu lain gitu ya tentang kriptografi. Ilmunya ini bagaimana dia memecahkan ciphertext, memecahkan sandi-sandi yang tadi ya, memecahkan pesan yang telah tersandi tadi menjadi plain text awalnya, plain text atau data aslinya tanpa mengetahui kunci yang diberikan ya. Pelakunya disebut dengan cryptanalyst atau mungkin ya kalau bahasa kerennya disebut dengan hacker gitu ya dan kawan-kawannya. Jadi namanya cryptanalyst. Oke, kita lihat ini ilustrasinya gitu ya. Sama seperti gambar yang slide sebelumnya ya. Di sini ada 3 orang juga ya. Misalnya ini orang pertama, kemudian orang kedua. Ya, ada orang pertama, orang kedua, kemudian ada cryptanalyst-nya di sini. Ada cryptanalysisnya. Orang yang akan menyadap pesannya tadi. Oke ya. Misalnya begini. Orang pertama yang ini dia ingin mengirimkan pesan. Pesannya ini, "Hi Sam, how are you?" ya. Jadi otomatis nama orang kedua ini si Sam ya. "Hey Sam, how are you?" Dia menggunakan kunci 560213 ya. Jadi si "Hey Sam, how are you" setelah dienkripsi menggunakan kunci 560213, hasilnya adalah 280679301 ya. Jadi yang si "Hey Sam" tadi ini berubah menjadi yang ini 280679301. Saya ganti kembali pointernya. Oke ya. Jadi pesan yang "Hey Sam" sudah berubah menjadi ini ya, dienkripsi. Kemudian dia kirimkan nih pesannya. Si orang pertama mengirimkan pesan kepada temannya. Kemudian di tengah perjalanan ternyata pesan ini disadap nih. Disadap oleh orang yang ada di tengah ini ya. Tuh bisa dilihat wajahnya si cryptanalysis tadi ya. Walaupun dia tidak mengetahui kuncinya, tapi dia dapat mengetahui pesan aslinya. Tuh. Kita lihat di situ keterangannya, komunikasi diintersepsi ya oleh si IP nih, oleh si penguping, istilahnya IP, penguping atau apa istilahnya ya. IP, penguping atau hackernya tadi, cryptanalysisnya tadi gitu ya. Dia mengintersepsi pesannya. Kalau dia cuma nguping gitu ya. Kalau dia cuma sadap, mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Yang jadi masalah, selain dia sadap, dia ubah pesannya teman-teman. Kita bisa lihat, yang tadi pesannya 280, belakangnya itu 01. Di tengah jalan dia ubah nih sama si penyadap ini nih. Dia ubah satunya menjadi 4 gitu ya. Yang tadinya ciphertextnya 01 belakangnya disadap oleh si cryptanalyst ini. Kemudian satunya dia ubah jadi 4. Kemudian dia lanjutkan pesannya sampai si orang kedua. Kemudian si orang kedua coba mendekripsinya ya. Yang tadi harusnya 1, ternyata yang dia terima yang 4 nih belakangnya. Yang sudah disadap dan sudah diubah oleh si hacker tadi. Kemudian dia coba dekripsi menggunakan kunci yang sama ya, yang sama seperti ini. Ternyata hasilnya ini ya,
error. Yang semestinya pesan 280 ini kalau dia dekripsi kembali akan menampilkan "Hi Sam, how are you?" Tapi karena telah diubah oleh si hacker tadi, ya, maka dia menjadi error. Ya. Pesan "Hi Sam, how are you"-nya tidak dapat ditemukan kembali. Itu tadi script analis, ya, script analis. Bagaimana dia bisa memecahkan ciphertext tanpa mengetahui kuncinya, gitu ya. Karena dia sudah mempelajari ilmunya juga tuh. Oke, itu contoh sederhana dari bagaimana jalannya atau implementasi kriptografi yang disadap dan kemudian pesannya diubah juga, ya, oleh script analis. Oke, ini ada beberapa contoh hasil implementasi daripada kriptografi. Misalnya yang pertama ini, bisa teman-teman lihat, ya. Dapatkah informasi berikut ini dimengerti? Dapatkah teman-teman semua memahami informasi ini itu? Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada huruf yang ada simbol di atasnya, kemudian ada simbol, ya. Tentu kita tidak dapat memahami informasi ini, ya. Ya, yang kita lihat mungkin ya karakter-karakter yang tidak ada maknanya, ya. Sangat teracak dan sulit untuk dipahami. Padahal kalau data ini telah dienkripsi, bisa saja nanti jadinya seperti ini tuh. Silakan teman-teman lihat bedanya yang tersandi, ya. Yang ini pesan yang telah tersandi sama pesan aslinya nih, ya. Tuh. Sangat jauh perbedaannya, teman-teman. Jadi ketika saya berjalan-jalan di pantai setelah dienkripsi jadinya seperti ini nih. Nah, nih semua karakter ini. Jadi paragraf ini ketika saya berjalan-jalan sampai kata kehidupan mereka setelah dienkripsi, setelah disandikan, pesannya seperti ini. Mulai dari huruf ZT sampai dengan P sama dengan. Ya, jadi tulisannya sudah dirahasiakan. Seperti apa contohnya? Seperti ini tadi, ya. Nih. Next, contoh yang kedua. Nah, jadi selain teks, kriptografi juga bisa diterapkan pada gambar. Contohnya ini. B ini merupakan sebuah gambar yang telah dienkripsi. Ya, jadi kalau kita dekripsi kembali, tuh, gambar gedung sate, ya, yang ada di Bandung, yang setelah dienkripsi jadinya seperti gambar B yang di atas ini, ya. Tuh, nih. Kita sudah pasti tidak dapat mengenalinya. Lanjut. Misalnya di sini, nah ini database, ya. Ada database siswa2.dbf. Di situ fieldnya ada name, ada nama, ada tinggi sama berat badan. Kalau kita lihat di sini hanya name yang tidak dienkripsi, ya. Name-nya normal tuh 00001. Kita lihat ke field namanya, ya, nih, nama, kemudian tinggi, kemudian berat. Semuanya teracak. Masa iya ada nama TUP kemudian belakangnya AA yang ada simbol, gitu, ya. Itu kan cukup aneh. Nah, padahal plain text aslinya seperti ini. Misalnya NIM 001, ya. NIM 0001. Namanya si Elin Jamila. Nah, kita bandingkan sama di atas tuh. TUP AA belakangnya. Tingginya 160 tuh. Kita lihat di atas. Beratnya 50. Kita lihat di atas tuh. Ya, jadi sangat jauh perbedaannya. Jadi tadi selain pada teks biasa, pada gambar bisa, pada video juga bisa, ya, bahkan pada database, pada tabel seperti ini. Oke, kita masuk ke aspek penting daripada kriptografi, ya. Jadi teman-teman, aspek keamanan informasi itu ada 3 yang utama, ya. Ada confidentiality, kemudian ada integritas, kemudian ada availability, ya. Jadi ketiga istilah ini biasa juga disingkat, ya, dalam dunia keamanan informasi disingkat dengan istilah CIA, ya,
confidentiality, C-nya, I-nya integrity, A-nya availability ya. Jadi CIA. Jadi kalau ditanya aspek keamanan informasi itu apa sih, ya cukup jawab aja tuh CIA. C-nya confidentiality, I-nya integrity, A-nya availability gitu ya. Coba kita lihat sedikit penjelasannya. Oke, yang pertama C, confidentiality ya. Jadi only the sender and intent receiver should be able to understand the content of the transmit message ya. Jadi confidentiality ini merupakan kerahasiaan ya. Jadi unsur kerahasiaan, confidentiality, kerahasiaan. Jadi only the sender dan receiver. Jadi hanya si pengirim dan si penerima yang semestinya tahu isi dari pesan yang dikirimkan ya. Jadi seharusnya hanya si pengirim dan si penerima saja yang memahami isi atau konten dari pesan yang dikirimkan. Itu confidentiality. Jadi rahasia dia ya. Tidak boleh ada yang tahu selain si pengirim dan si penerima. Yang kedua, integrity ya. Jadi integritas. Jadi pesannya terjaga integritasnya tuh ya. The content of their communication is not altered either maliciously and or by accident in transmission ya. Jadi intinya pesannya terjaga integritasnya. Pesannya tidak diubah seperti tadi itu ya. Seperti yang contoh sebelumnya yang 280 yang belakangnya 01 diubah menjadi 04. Secara otomatis kan pesannya sudah terubah ya. Jadi tidak terjaga lagi integritasnya ya, seperti itu. Jadi yang kedua integritas. Yang pertama tadi confidentiality ya, kerahasiaan. Yang kedua integrity, integritas. Bagaimana pesannya itu tetap terjaga integritasnya. Kemudian yang ketiga availability. Bagaimana pesannya itu selalu tersedia tuh. Ketersediaan, availability ya. Timely accessibility of data to authorized entities. Jadi bagaimana pesannya ini selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Kapanpun mau didekrypt pesannya itu sudah tersedia. Beda kayak tadi kan, yang HSM how are you. Awalnya tersedia, sampai dienkripsi masih aman. Tahu-tahu ketika dikirim di tengah jalan, ya, di tengah jalan oleh si siapa tadi crypt analis diubah tuh. Ciphertextnya yang tadinya 01 otomatis diubah menjadi 04. Ketika diterima, didekripsi ternyata pesannya tidak ada. Otomatis pesannya kan tidak tersedia ya, karena error tadi. Yang harusnya setelah didekripsi tampil hey Sam how are you, karena diubah tadi oleh si crypt analyst atau si hackernya, maka pesannya tidak dapat ditemukan kembali. Jadi pesannya tidak tersedia. Jadi availability, bagaimana pesannya harus timely accessibility. Jadi kapanpun harus dapat diakses. Jadi yang harus kalian ingat ya, aspek keamanan informasi ya, apalagi buat teman-teman yang mengambil skripsi tentang kriptografi ya. Ini salah satu bagian penting yang harus kalian pahami itu. Unsur CIA, confidentiality, integrity dan availability. Kerahasiaan, integritas dan ketersediaan gitu ya. Kita lanjut, ini ada beberapa ancaman terhadap keamanan informasi tadi. Yang pertama ada interruption ya, ancaman terhadap availability. Nah, ancaman terhadap ketersediaan informasi atau datanya tadi ya. Data yang ada di dalam sistem komputer dirusak atau dihapus. Sama yang contoh tadi saya bilang tuh. Yang HSM how are you. Datanya selain disadap, diinterupsi juga tuh. Diubah juga, dirusak atau dihapus, sehingga ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan informasi ya. Jadi data yang tadinya ada kemudian dia ubah, dia rusak atau dia hapus, otomatis datanya kan menjadi tidak tersedia lagi ya, tidak availability lagi, non availability lagi. Jadi interruption ini merupakan ancaman terhadap unsur availability ya, ketersediaan informasi. Yang kedua interception. Nah, ini ancaman terhadap unsur confidentiality tadi ya. Ancaman terhadap kerahasiaan atau sekresi.
Jadi informasi disadap sehingga orang yang tidak berhak dapat mengakses komputer di mana informasi tersebut disimpan. Ya. Jadi sudah tidak rahasia lagi nanti jadinya ya setelah di interception. Yang ketiga nih, modification ya. Jadi hampir sama aja kayak interruption tadi. Ancaman terhadap integritas. Jadi orang yang tidak berhak berhasil menyadap kemudian mengubahnya tuh, sesuai keinginannya. Ya, contoh yang tadi itu. Jadi dia modifikasi ancaman terhadap integritas yang nantinya pada ujungnya dapat mengancam availability. Karena dia ubah. Kemudian dia rusak atau dia hapus. Ya. Jadi ancaman terhadap keamanan ada 3, ada interruption, interception, kemudian modification. Next. Oke, kita masuk ke bagian atau part terakhir ya. Jadi jenis algoritma kriptografi ya. Tentu nanti pembaginya ada banyak ya. Di sini yang saya pakai berdasarkan kunci. Nanti juga ada berdasarkan waktunya ya. Ada yang kriptografi klasik, kemudian ada yang modern. Nah, ini yang saya bahas yang pertama berdasarkan kuncinya. Oke. Jadi berdasarkan kunci, kriptografi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah algoritma simetris. Yang kedua algoritma asimetris ya. Jadi ada simetris dan asimetris. Kita lihat yang simetris dulu ya. Nanti ini yang akan kita bahas minggu depan sepertinya ya. Atau di video berikutnya. Algoritma kriptografi simetris ya. Kita lihat poin pentingnya. Jadi pada algoritma ini kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Ya. Jadi pada saat proses enkripsi dan dekripsi kuncinya sama. Ya. Nih highlight utamanya di sini. Jadi dia simetris. Simetris artinya kunci pada saat proses enkripsi dan dekripsi sama. Kalau enkripsi kita menggunakan kunci 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada saat dekripsi kita juga menggunakan kunci 1, 2, 3, 4, 5. Sama kuncinya. Oke, disebut juga dengan algoritma secret key, single key ya, karena kuncinya sama, atau algoritma one key ya, satu kunci sama. Intinya kuncinya sama nih kalau simetris. Gampangnya itu aja. Karena dia kuncinya harus sama, otomatis membutuhkan persetujuan antara pengirim dan penerima terhadap kunci yang akan digunakan ya. Karena kuncinya ini mau dibuat sama, otomatis antara si pengirim dan si penerima harus sama-sama tahu nih, harus sama-sama setuju kunci apa yang akan digunakan gitu ya. Oke, nah ini contoh ilustrasinya ya, proses algoritma simetris. Kita lihat plain text di sini. Dienkripsi menggunakan kunci rahasia ya, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian didekripsi dengan kunci yang sama ya. Jadi kunci yang ada di sini pada saat proses dekripsi sama dengan kunci pada saat enkripsi gitu ya. Jadi plain text dienkripsi menghasilkan ciphertext, ciphertext didekripsi menghasilkan plain text. Jadi intinya kalau simetris kuncinya sama. Bagaimana dengan lawannya tuh? Tadi simetris, sekarang asimetris. Nah, kalau asimetris, kunci yang digunakan pada saat enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang berbeda. Ya. Atau terdapat 2 kunci yang digunakan di situ ya. Ada namanya kunci public, kemudian ada namanya kunci privat. Nah, di sini hati-hati ya. Jadi pada asimetris kuncinya ada 2. Ada yang bersifat public, ada yang bersifat privat. Public key digunakan saat kapan? Public key-nya digunakan pada saat melakukan proses enkripsi. Jadi pada saat melakukan proses enkripsi itu menggunakan kunci public. Kemudian pada saat dekripsi itu juga menggunakan private key ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau simetris menggunakan kunci yang sama, kalau asimetris beda. Ada namanya public key untuk melakukan proses enkripsi, kemudian ada private key untuk melakukan proses dekripsi. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Jadi plain text pada saat enkripsi dia menggunakan public key.
ya. Pada saat enkripsi dia menggunakan public key, menghasilkan ciphertext. Pada saat dekripsi ya, dia menggunakan secret key atau private key tadi. Jadi kuncinya berbeda, different key ya. Nih. Jadi kalau enkripsi misalnya kalau kita lihat kuncinya ini warna hijau ya. Pada saat dekripsi kuncinya warna biru. Walaupun kuncinya berbeda ya, plain text-nya akan kembali ke awal. Nah, itu kelebihannya daripada asimetris ya. Karena kuncinya berbeda, otomatis nanti algoritmanya akan menjadi lebih sulit diretas karena enkripsi sama dekripsi kuncinya beda gitu ya. Jadi secara umum, secara gampang kalau ditanya bedanya simetris sama asimetris apa? Nah, ini yang anak-anak skripsi banyak sering lupa nih. Ketika di ujian akhir ditanya sama pengujinya, kamu pakai jenis kunci yang mana? Banyak yang tidak tahu kan, banyak yang bingung jawabnya. Padahal kan pilihannya cuma dua, simetris atau asimetris. Kemudian lihat lagi tuh, yang kalian buat kuncinya sama ndak enkripsi sama dekripsi. Kalau sama, maka dia masuk ke dalam simetris. Kemudian yang kedua, kuncinya beda ndak pada saat enkripsi dan dekripsi. Kalau beda antara enkripsi dan dekripsi, maka dia dinamakan dengan algoritma asimetris gitu ya. Oke, itu tadi mungkin part akhir ya daripada konsep dasar algoritma. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, ini ada beberapa topik skripsi mengenai kriptografi yang sudah diangkat oleh mahasiswa-mahasiswi di STMIK PPKIA Tarakanita Ramawati ya. Oke, mungkin ada yang tertarik teman-teman semua. Ini ada beberapa contohnya nih, misalnya yang paling atas implementasi kriptografi algoritma RSA tuh. Nah, nih ada namanya jenis algoritma RSA. Pada aplikasi pengamanan file dokumen, data polis nasabah ya. Jadi dia mengamankan file ya. Kalau tadi kita lihat contohnya ada teks, ada gambar, kemudian ada database ya. Ini dia dokumen nih. Bisa jadi dia Excel, bisa jadi dia database juga. Datanya data polis nasabah ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini yang gambar tadi. Aplikasi kripto pada gambar bertipe JPG atau JPEG menggunakan metode Hill Zipper. Nah, ini nanti metodenya kita pelajari ya. Gambar sama yang tadi tuh, yang gedung sate dienkripsi menjadi teracak tadi. Kemudian misalnya nih, pengamanan pada SMS, aplikasi kripto pengamanan SMS pada telepon seluler berbasis Android, algoritma Blobfish. Kemudian ada lagi kriptografi data tipikor. Nah, nih ya. Data tindak pidana korupsi ya. Kan itu bersifat rahasia tuh ya. Jadi harus diamankan. Dia menggunakan metode apa? Dia menggunakan Pginere dan Stream Zipper. Jadi macam-macam. Ada lagi di situ bisa kalian lihat metode ECB, Electronic Code Book, kemudian CBC, Zipper Blockchaining ya. Jadi intinya kalau kita mau mengangkat skripsi, tugas akhir tentang kriptografi, poin pertama yang harus kita cari adalah data apa yang mau kita amankan ya. Jadi jangan mikirkan metode dulu tuh. Data apa yang mau kita amankan? Seberapa penting data itu sehingga harus diamankan gitu ya. Ini lagi ada namanya RSA sama Elgamal ya. Pengamanan data berbasis web. Apalagi data persetujuan anggaran ya. Kemudian data nasabah ya. Sebagian besar data nasabah saya lihat nih. Dengan metode yang berbeda. Pengamanan data hasil pemeriksaan darah nih ya di PMI sepertinya. Oke, ini juga. Nah, ini dia mengamankan file Excel sama Word ya. Implementasi metode transposition zipper pada pengamanan file Excel dan Word. Pengamanan soal ujian tuh, bagaimana biar soal ujiannya aman tuh ya. Apalagi di musim ini, di musim pembelajaran online seperti ini ya, semuanya online. Bagaimana biar misalnya mahasiswanya tidak tahu duluan soalnya nih.
tidak tahu duluan soalnya nih ya. Jadi harus diamankan ya. Oke, jadi banyak sekali topik-topik kriptografi ya yang teman-teman bisa angkat, misalnya untuk skripsi dan tugas akhirnya ya, jika memang berminat gitu ya. Jadi macam-macam, ini ada lagi. Nah, selain kriptografi ada satu lagi topik tentang keamanan data, namanya steganografi. Ini nanti kalau sempat kita akan pelajari di pertemuan terakhir ya dari mata kuliah ini. Jadi kriptografi tulisan rahasia, kalau steganografi bagaimana pesan dia sembunyikan dalam media lain. Misalnya ada pesan STMIC PPKIA kita sembunyikan dalam gambar. Pesan kita sembunyikan ke dalam video seperti ini ya. Nih. Jadi nanti pesan teks dia akan sembunyikan ke dalam video bertipe API ya, AVI. Kemudian ini yang Amelia dia apa nih? Berkas baris data. Nah, jadi berkas baris datanya ya atau filenya dia sembunyikan ke dalam gambar bertipe bitmap. Ya. Kemudian ada lagi ini sama video implementasi stegano video menggunakan list signifikan bit. Ya. Jadi nanti ada topik menarik di mata kuliah ini ya selain kriptografi. Kalau sempat nanti di akhir pertemuan ya, di akhir perkuliahan ini, di pertemuan 14 atau 13 kita akan sedikit memahami tentang apa itu steganografi itu. Jadi bagaimana data bisa dia sisipkan istilahnya ya ke dalam file atau media lainnya. Misalnya teks, data teks kita mau sembunyikan ke dalam teks yang lain bisa. Data teks kita mau sembunyikan dalam gambar. Gambarnya tipe apa bisa ditentukan. Misalnya ini ada bitmap, ada JPG, misalnya ada PNG, macam-macam. Kita bisa tentukan tuh. Misalnya data teksnya kita mau sembunyikan ke dalam data video ya, bertipe API, MP4 dan lain-lain. Itu bisa semua. Ya. Nanti kalau sempat kita akan pelajari gitu ya. Dan salah satu metode dalam steganografi yang umumnya digunakan adalah LSB, Least Significant Bit. Nanti akan kita singgung juga ya metode ini. Metode least significant bit pada steganografi. Oke, mungkin demikian ya akhir daripada video perkuliahan ini. Jadi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk slide pertama ini ya. Jadi kalau ada mau baca bukunya silakan dicari-cari di perpus kalau masih ada gitu ya. Ini saya dapat dari tahun lalu karena kebetulan tahun lalu saya juga mengajar mata kuliah ini. Buku yang paling baru yang saya gunakan yang ini ya. Jadi kalau ada yang sudah ambil skripsi dan bingung cari metode ya dan inginnya kriptografi silakan membaca buku ini. Update terakhir masih ada di perpus tuh, ada 1 atau 2. Oke, mungkin demikian akhir daripada video pembelajaran terkait dengan kriptografi, khususnya dalam hal pengantar kriptografi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai ketemu di video pembelajaran kriptografi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.